Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam rahayu, sagung dumadi Parandoro dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Setelah beberapa hari kita tidak berjumpa, tentunya banyak hal yang akan kita sampaikan kepada Anda berkaitan dengan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat. Kali ini kami mengambil setting dari sebuah tempat, yaitu makam seorang tokoh bersejarah juga di daerah Kabupaten Kudus, yaitu dari makam beliau Mbah Gareng atau Syekh Abdullah. Letaknya berada di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita akan berbincang banyak hal, bukan hanya sekedar hobi kita yang berkaitan dengan burung perkutut, namun lebih dalam lagi. Ya, ini karena kemarin ini ada informasi tentang mengapa kok sampai kemarin kita tidak memberikan informasi, karena ada beberapa hal. Nah, akhirnya hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan membahas tentang burung perkutut tentunya, dan ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau sejarah. Tetap bersama kami karena informasi yang akan kami berikan tentunya sangat bermanfaat. Parandoro dimanapun Anda berada, sebagai manusia biasa terkadang saya dan mungkin juga Anda merasa berada pada posisi gundah, berada pada posisi gamang, tidak beraturan, pikiran bingung, laksana buih, terombang-ambing di atas air laut, di tengah samudera. Terkadang manusia mengalami pikiran seperti itu, dan itulah yang kami alami selama hampir kurang lebih 2 minggu ke belakang. Dan hal itulah yang membuat saya berpikir banyak hal, termasuk akhirnya kami membawa Anda untuk berbincang dan berdiskusi tentang banyak hal tentunya pada kesempatan kali ini. Dan kami mengajak Anda berbincang berkaitan dengan kegemaran kita burung perkutut, juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kita alami, ya tentunya berlandaskan atas sejarah, kebudayaan, dan adat istiadat Nusantara. Sahabat Parandoro, penggemar burung perkutut, dan penggiat kebudayaan, sejarah, adat istiadat Nusantara, apa yang saya rasakan adalah ketika kita telah lama memelihara burung perkutut, banyak mendapatkan hal-hal baru seputar bagaimana memelihara burung perkutut. Dilihat dari teknis pemeliharaan, dilihat dari manfaat suara manggung dan sebagainya, bahkan tentunya filosofi atau falsafah apa yang dapat kita petik dari memelihara burung perkutut. Jadi kecenderungan stagnansi atau mentok pada pemikiran mencari sesuatu di balik pemeliharaan burung perkutut itulah yang membuat hampir 2 minggu itu kami merasa perlu melakukan sebuah riset atau berbagai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kejiwaan kita, kehidupan kita yang ada kaitannya dengan burung perkutut. Kemudian akhirnya saya teringat pada sebuah kisah, ya. Jadi pengalaman yang kami rasakan dulu ternyata ada keterkaitan bagaimana mensikapi antara kebiasaan kita atau keseharian kita sebagai seorang penggemar burung perkutut dengan mensikapi agar kehidupan kita ini berarti, bermakna, syukur-syukur dapat memberikan nilai tambah atau nilai lebih, ya katakanlah saja nilai ekonomis, tentunya seperti itu. Karena terkadang banyak orang, ya termasuk saya, itu menganggap faktor ekonomis atau ya yang berkaitan dengan uang, pendapatan itu masih juga kita pikirkan karena itu sebagai penopang kehidupan kita sehari-hari. Lalu
apa yang mau saya sampaikan kali ini itu apakah ada manfaatnya bagi Anda terutama. Nah, mungkin terserah nanti Anda mensikapinya bagaimana. Yang jelas, para Ndoro dimanapun Anda berada, setelah saya memelihara burung perkutut, itu saya mendapatkan satu pembelajaran, yaitu tentang makna burung perkutut sebagai burung sepuh. Sepuh dalam bahasa Jawa diartikan sebagai nyesep sing ampuh, berarti menghisap sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Sehingga burung perkutut sebagai burung sepuh bukan hanya burung sebagai binatang, namun bisa kita pelajari makna dibalik burung perkutut tersebut berdasarkan apa? Berdasarkan informasi-informasi sejarah. Saya berbicara seperti ini, para Ndoro, karena saya merasa kok apa yang saya rasakan ini, yang saya jalankan selama ini ketika memelihara burung perkutut itu kok seperti ini ya. Seperti ininya itu seperti apa? Lah, itu yang mau saya sampaikan, mau saya tularkan, dan mungkin bisa kita sharing dan diskusikan. Pada tahun kurang lebih 1994 atau 1995 mungkin, itu ketika kalau tidak salah saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Di kampung itu pada masa dulu itu kan ada, kalau ada orang hajatan itu ada acara hiburan. Nah, banyak sekali jenis hiburan yang dipertontonkan, dari hiburan tradisional hingga hiburan yang modern saat itu. Nah, hiburan modern saat itu kalau tidak salah itu ada dua. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan musik atau penampilan orkes, ya, menyanyi, ada biduannya. Dan yang kedua ini adalah pemutaran film, baik itu film layar tancap, artinya seperti bioskop, atau film yang diputar melalui televisi. Nah, kalau dulu orang menyebutnya video, yang kasetnya itu masih kotak seperti itu. Nah, pemutaran film yang menggunakan alat televisi, nah, itu saat itu memang salah satu menjadi daya tarik tersendiri hiburan di masyarakat. Kala itu saya teringat yaitu filmnya berjudul Arya Penangsang. Nah, di dalam film Arya Penangsang itu, kala itu saya teringat betul adegan-adegan yang memperlihatkan ya tokoh-tokoh yang akhirnya itu saya sadari saat ini setelah memelihara burung perkutut, dan itu memberikan manfaat sendiri bagi kehidupan saya. Misalnya di dalam film tersebut dimunculkan sebuah adegan seorang tokoh dari daerah Blora Jipang yang bernama Arya Penangsang. Di sana juga ada tokoh yang bernama Sunan Prawoto. Ada juga tokoh Ratu Kalinyamat. Ada juga tokoh Pangeran Sekar Sedolepen. Nah, ketika di sana itu ada adegan-adegan, tentunya di sana ada setting tempat. Misalnya saja ketika ada adegan pertikaian perkelahian antara Sunan Prawoto dan Pangeran Sekar Sedolepen itu berada di sungai. Itu imajinasi saya saat itu terbawa ke dalam alur cerita itu. Kemudian ketika ada adegan mengendarai dokar atau mengendarai kereta kencana kuda, dan beberapa pasukan itu menuju ke daerah Jepara dari daerah Sukolilopati, dari daerah Prawoto. Itu melewati daerah-daerah yang saat itu memang saya masih imajinatif ya, saya berimajinasi. Nah, setelah sekian tahun waktu berjalan sekian lamanya, akhirnya saya berada di tempat ini, di Kabupaten Kudus. Nah, di Kabupaten Kudus itu saya teringat kembali akan kisah-kisah masa lalu yang diputar dalam film Arya Penangsang tersebut. Nah, kebetulan atau entah apa, secara saya juga tidak tahu, di tempat-tempat inilah kurang lebih bernuansa setting
atau cerita adegan filmnya itu hampir sama. Iya, di sini, di tempat ini. Dan itu membuat saya semakin tertarik dan semakin berminat untuk mencari informasi-informasi, mencari berbagai petunjuk-petunjuk, ya, hal-hal yang berkaitan dengan mungkin dokumen-dokumen atau cerita-cerita rakyat, baik itu dari tokoh masyarakat atau dari orang-orang sekitar. Dan itu saya rasakan setelah puluhan tahun 95 dan ini sudah tahun 2022. Jeda waktu yang sangat panjang itu mengingatkan saya, oh ternyata apakah betul tempat-tempat inilah yang bernuansa seperti ini di masa itu ketika abad ke-15. Abad ke-15 akhir itu di sini terjadi peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam film itu. Dan itu saya temukan melalui kebiasaan atau kegemaran saya setelah memelihara burung perkutut. Karena ketika saya memelihara burung perkutut, di sana saya mempelajari tentang buku ngalamating burung perkutut. Di sana banyak informasi yang berkaitan dengan sejarah, budaya. Dan salah satunya adalah yang berkaitan dengan tangguh burung perkutut. Lah, tangguh burung perkutut itu menginformasikan dengan hampir sama peristiwa-peristiwa yang ada di daerah yang diceritakan dalam kisah film Arya Penangsang. Bahkan di dalam buku Babat Tanah Jawa pun dikisahkan bahwa tempat-tempat dari Prawotopati menuju ke Jepara melalui Kudus ya di daerah sekitar sini ini. Nah, itulah yang membuat saya sangat, ya istilahnya bersyukur ya. Setelah mempelajari burung perkutut, kemudian saya mendapatkan ingatan kembali tentang kisah-kisah yang saya dapatkan dari film-film. Kemudian saya jadikan itu sebuah pembelajaran dan ada kaitannya juga dengan kegemaran saya, yaitu memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, kegundahan selama hampir 2 minggu itu akhirnya saya menemukan sebuah jawaban. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sering mengganggu pikiran saya, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana kita mengoptimalisasikan diri kita agar bermanfaat untuk kehidupan kita. Lebih jauh tentunya yang menghasilkan dari segi ekonomis. Ya, mungkin pengalaman saya dan pengalaman Anda itu berbeda. Pengalaman saya dan pengalaman Anda yang berkaitan dengan hal-hal spiritual memelihara burung perkutut tentu berbeda. Nah, di sini kalau pengalaman saya tentunya berkaitan dengan hal-hal yang berbau sejarah. Dan itu dapat saya manfaatkan. Dan itu bisa kita manfaatkan. Kalau saya memanfaatkan untuk menggali informasi-informasi, kemudian saya sajikan dalam bentuk karya-karya. Karya-karya tersebut apabila dapat dinikmati oleh orang lain, itu bisa menghasilkan faktor ekonomi. Hasilnya bisa menimbulkan uang seperti itu. Karena apapun yang ada pada diri Anda, nah, silahkan Anda cari, silahkan Anda gali. Apalagi yang berkaitan dengan burung perkutut yang Anda miliki. Itulah makna dibalik kepemilikan burung perkutut. Itu terkadang orang bertanya, apakah bisa kita memanfaatkan segi ekonomis burung perkutut selain untuk jual beli? Jawabannya adalah sangat bisa. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, apakah bisa kita mendapatkan uang, mendapatkan segi ekonomi dari pemeliharaan burung perkutut selain kita melakukan jual beli, itu apa ada? Jawabannya adalah ada. Apa? Yaitu tadi, pelajari apa yang ada pada diri Anda. Tentunya, kenapa? Ya itu tadi harus Anda optimalkan, Anda maksimalkan. Dengan memelihara burung perkutut, misalnya ada yang berkaturanggan, Anda mempelajari katuranggan apa. Kemudian Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Bukan sebaliknya, hanya ingin jual beli saja seperti itu ya. Kalau kita tidak mampu menguasai jual belinya, ya mungkin kita tidak bisa mendapatkan. Seperti saya misalnya, saya tidak mampu menguasai ilmu jual beli burung perkutut. Oleh karena itu, ya hal yang saya gali adalah
saya mencari informasi sejarah sebanyak-banyaknya, informasi kebudayaan adat istiadat yang berkaitan dengan burung perkutut, kemudian saya kemas menjadi sebuah karya dan saya tampilkan. Itulah pengalaman yang saya dapatkan dari memelihara burung perkutut dan memanfaatkannya untuk memperoleh segi ekonomis, yaitu menghasilkan sebuah karya kemudian dapat dipelajari atau dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Tentunya hal-hal yang seperti itu lambat atau cepat pasti akan bermanfaat. Nah, para Antoro dimanapun Anda berada, demikian ulasan yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat. Mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ada yang kurang tepat. Koreksi, diskusi, dan komentar selalu kami nantikan. Dari Kabupaten Kudus lereng Gunung Muria, Cah Bejo YouTube channel pamit undur diri. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, salam lembut, selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.